Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Mari kita lanjutkan. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada bab yang ke-24 dari kitab Safinatun Najah, yaitu insyaallah akan menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Qala fasrun utawi kilaf fasal arkanus sholati utawi pira-pira rukuni salat iku sab'atu asyara ana 17. Jadi rukunnya salat itu jumlahnya ada 17. Al-awwal utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Rukun yang pertama adalah niat. Niat seperti pernah kita bahas dalam bab wudu, yaitu tempatnya di dalam hati. Namun melafadzkan niat itu hukumnya sunnah, karena dapat yu'awinul qulub, bisa membantu hati untuk lebih fokus meniatkan ibadah yang akan dilaksanakan. Ats-tsani utawi kang kaping pindho iku takbiratul ihrami, takbiratul ihram. Rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, yaitu takbir pembuka. Setelah takbiratul ihram diharamkan melakukan sesuatu hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga, tsalitsu utawi kang kaping telu iku al-qiyamu jumeneng alal qadiri ing atase wong kang kuwasa fil fardhi ing dalem sholat fardu. Yang ketiga adalah berdiri bagi yang kuasa, bagi yang mampu pada sholat fardu. Jadi kalau sholat sunnah tidak dirukunkan, tidak difardukan berdiri. Sholat sunnah walaupun mampu misalnya, tapi sambil duduk boleh. Tapi kalau sholat fardu, seandainya masih mampu, itu fardunya wajib dilakukan dengan berdiri. Yang keempat, ar-rabi utawi kang kaping papat iku qiraatul Fatihati, maca surat Fatihah. Rukun sholat yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Itu wajib. Kalau surat yang lain setelah Fatihah itu cuma sunnah saja. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ruku. Yang kelima adalah ruku, yaitu membungkukkan badan sampai punggungnya datar, membuat sudut 90 derajat kurang lebih dengan kakinya yang menopang kalau mampu, itu ruku ya. Kemudian yang keenam, as-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumakninatu, tumakninah fihi dalam ruku. Yang keenam adalah tumakninah di dalam ruku. Tumakninah itu apa? Berhenti sejenak sampai semua ruas-ruas tubuh itu, tulang belulang dalam tubuh itu semuanya terhenti, walaupun sebentar, 1 atau 2 detik, sekedar bacaan subhanallah itu sudah dianggap tumakninah. Tapi kalau belum sempat berhenti, walaupun lambat tapi jalan terus, itu belum tumakninah, sholatnya belum sah. Jadi tumakninah itu termasuk salah satu rukun sholat ya. As-sabi utawi kang kaping 7 iku al-i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal, setelah rukuk dan tumakninah kemudian berdiri tegak lagi, itu namanya i'tidal, itu termasuk juga rukun sholat. Ats-tsaminu utawi kang kaping 8 tumakninatu, tumakninah fihi dalam i'tidal. Yang ke-8 tumakninah ketika i'tidal, sama dengan ketika rukuk, harus ada diamnya sebentar. At-tasi utawi kang kaping 9 iku sujud marrataini, ambal kaping pindho. Yang ke-9 adalah sujud dilaksanakan 2 kali ya. Sujud dilakukan 2 kali. Al-asyiru utawi kang kaping 10 iku tumakninatu, tumakninah fi dalam sujud. Yang ke-10 tumakninah dalam sujud. Nah, harus gerakannya ada berhenti sebentarnya, nggak boleh langsung jalan terus, nggak boleh. Al-hadiyasyaru utawi kang kaping 11 iku al-julusu lungguh bainas sajdataini ing dalam antarane sujud loro. Rukun salat yang 11 duduk di antara 2 sujud. Jadi sujud, kemudian duduk lagi sebentar, kemudian sujud lagi. Itu sujud duduk di antara 2 sujud, itu juga termasuk rukun sholat. Ats-tsaniyah syarat kang kaping 12 iku tumakninatu, tumakninah fihi dalam julus, ing dalam lungguh. Yang ke-12 tumakninah juga ketika sedang duduk di antara 2 sujud. Ats-tsalitsu asyara kang kaping 13 iku tasyahud al-akhiru kang akhir. Yang ke-13 tasyahud akhir ya. Nah, bacaan tahiyat akhir itu termasuk
rukun sholat. Kalau tahiyat awal enggak, tahiyat awal nanti termasuknya sunnah abad saja, enggak dilakukan, no problem, enggak sampai batal sholatnya. Tapi yang fardu, yang rukun itu tasyahud akhir. Ar-rabi wa asyaru tawi kang kaping 14 iku al-qu'udu lungguh fihi dalam tasyahud akhir. Yang ke-14 rukunnya sholat adalah duduk ketika tasyahud akhir. Al-khamis wa asyaru tawi kang kaping 15 iku sholatum sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 membaca sholawat kepada Nabi pada waktu tasyahud akhir. Yang paling ringkas sallallahu ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, itu ringkas. Yang panjang sholat Ibrahimiyah yang biasa kita baca ketika tasyahud akhir ada ala Ibrahim, ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, dan sampai innaka hamidum majid itu sempurnanya. Tapi misalnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi Muhammad itu juga sudah insyaallah sudah sah, termasuk melaksanakan rukun salat yang ke-15. As-sadisu asyara utawi kang kaping 16 iku assalamu salam. Yang ke-16 adalah mengucapkan salam. Yang wajib salam yang pertama saja, yang kedua itu sunnah, ya. Nah, kemudian yang terakhir as-sabiu asyara kang kaping 17 iku tartibu tartib. Yang itu 17 tertib, enggak boleh dibolak-balik urutannya. Harus dari pertama tadi niat sampai terakhir salam, itu urutan seperti itu sudah fix, nggak boleh diatur, dibolak-balik sendiri, itu nggak boleh. Demikian pembahasan kita pada kesempatan hari ini tentang rukun-rukun sholat, semoga bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.